Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah. Selayaknya kita menyambung pembahasan kita tentang fadilah beriman kepada malaikat, namun mengingat bahawa dalam hitungan 2 hari ke depan kita akan memasuki salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada baiknya kita mengkaji ulang tentang fadilat bulan Zulhijjah. Di antara hak Allah memuliakan sesuatu di atas sesuatu yang lain. Sebagaimana Allah memuliakan satu makhluk di atas makhluk yang lain, maka begitu pula hak Allah untuk memuliakan antara satu bulan di atas bulan yang lain. Dan salah satu bulan yang dimuliakan adalah Zulhijjah. Barang siapa yang memuliakan sesuatu yang dimuliakan Allah, maka Allah akan memuliakannya. Bahasa Zulhijjah itu sudah dikenal dari zaman jahiliyah. Zulhijjah artinya bulan yang di dalamnya ada ritual haji. Di Zulhijjah yang ada haji di dalamnya. Jadi dari dulu orang-orang jahiliyah juga sudah mengenal ritual haji, tapi hajinya karena melakukan apa yang ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim, tentu tidak seperti haji dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW. Nah, bulan Zulhijjah ini punya banyak fadilah. Kita akan bahas dengan singkat. Mudah-mudahan bisa diselesaikan dalam hitungan 35 menit ke depan. Yang pertama, bulan Zulhijjah adalah bulan haram, termasuk bulan haram. Dilarang melakukan sesuatu, terutama berperang atau bentuk maksiat yang disengaja, karena itu melanggar pantangan Allah, sekaligus menyebabkan dosa dilipat gandakan. Ibnu Abbas menyatakan tentang yang berbuat dosa di bulan Zulhijjah, dosanya dilipat gandakan sebagaimana pahala dilipat gandakan di dalam bulan itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 2, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahran haram.
Jadi Allah mengingatkan, hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau melanggar syiar-syiar Allah, dan juga janganlah engkau melanggar kehormatan di bulan-bulan yang haram. Bulan yang haram itu ada 4, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab, Muharram dan Rajab. Dan ini telah dipastikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Zulhijjah termasuk di dalam bulan haram melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Maka ini fadilah pertama dari bulan Zulhijjah. Tepatnya insya-Allah kalau tidak ada perbezaan hilal, hari Khamis ini atau 30 Juni, insya-Allah kita mulai masuk ke dalam bulan yang mulia ini. Maka bersiap-siaplah menyambut kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadilah berikutnya bulan Zulhijjah, salah satu bulan yang dijadikan sumpah oleh Allah, terutama di 10 hari pertama. Dalam surah Al-Fajr Allah menyebutkan wal fajri wa layalin 'ashr, demi fajar dan demi malam yang 10. Maksud kalimat wa layalin 'ashr ada 4 tafsiran dalam kalangan para ulama. Yang pertama, maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian maksud yang kedua, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maksud yang ketiga, 10 hari pertama bulan Ramadan. Dan yang keempat, 10 hari pertama bulan Muharram. Orang Arab ketika menyebutkan lail, itu sudah masuk ke dalam bermakna yaum, hari. Karena hitungan hari dimulai dari lail. Begitu masuknya maghrib, sudah disebut lail. Nah, jadi ada 4 tafsiran. Namun sebahagian besar ulama menegaskan bahawa yang lebih kuat, yang dimaksud walayalin 'ashr adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ibnu Rajab Al-Hambali juga menyebutkan masalah ini dengan mengatakan yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Namun ada juga yang mengatakan itu maksudnya 10 hari terakhir Ramadan. Jadi di antara kedua makna itu yang paling masyhur. Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah menjabarkan di antara dua makna ini. Kata beliau, kalau malamnya maka tentu 10 hari terakhir Ramadan lebih mulia kalau malamnya. Tapi kalau paginya sampai sebelum maghrib, maka yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi kalau 10 terakhir Ramadan, kemuliaannya di situ Allah berikan Lailatul Qadar. Itu kemuliaan yang tidak ada pada malam yang lain. Tapi kalau siang harinya, maka lebih kuat yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tentu nanti kita tahu bahawa kenapa para ulama memilih tafsiran 10 hari pertama, karena amal-amal saleh yang ada di dalamnya, amal-amal dahsyat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadilah berikutnya, Allah menyebutkan tentang bulan Zulhijjah. Di dalamnya ada hari yang disebut ayyam ma'lumat.
Dalam surat Al-Hajj ayat 28 Allah mengatakan liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi 'alaihi wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Jadi Allah sebutkan ada ayyam ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jadi ayyam ma'lumat itu hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari itu yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Termasuk di hari ke-10-nya Allah tegaskan, syukurilah apa yang telah Allah beri rezeki kepadamu min bahimatil an'am, iaitu dari binatang-binatang ternak. Jadi ini tentu yang dimaksud adalah kurban. Maka salah satu amal saleh yang paling hebat di dalam bulan Zulhijjah adalah berkurban. Dan itu terjadi pada ayyam ma'lumat. Jadi Allah seperti memfokuskan beramallah di hari-hari yang telah ditentukan Allah itu. Kemudian berikutnya, bulan Zulhijjah adalah bulan berkumpulnya ibadah-ibadah besar, ibadah-ibadah yang paling utama. Dan ibadah yang paling utama itu di antaranya adalah puasa, lalu sedekah dianjurkan, lalu kemudian terjadinya haji, sekaligus di dalamnya ada umrah. Dan ini sudah menjadi bahagian daripada amalan-amalan terhebat. Nanti 10, 11, 12, 13 bagi mereka yang tidak mampu berhaji masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan kurban. Jadi berkumpul di situ semua perjuangan. Kalau kita salat, yang berjuang adalah lisan dan badan. Ketika kita berpuasa, yang berjuang adalah badan. Ketika kita membayar zakat, perjuangan itu diwakili oleh harta kita. Tapi ketika kita melakukan haji, semua apa yang ada berjuang. Badan kita, salat kita, lisan kita, kemudian harta kita, bahkan perasaan kita. Mereka yang dipanggil haji itu juga berkorban perasaannya. Bayangkan 40 hari meninggalkan keluarga. Bisa lihat pemandangan ketika bus bergerak, rombongan haji, lambaian tangan dari anak-anak mereka yang menyebabkan tangis dari ayahanda, dari ibunda. Apalagi ada yang anaknya masih umur 2 tahun dipanggil tahun ini, itu nangis terus-terusan. Jadi tidak, apalagi yang tidak pernah berpisah dari anak. Itu sepanjang perjalanan menuju ke asrama haji di Banda Aceh, itu terus teringat-ingat, nangis dalam bus sampai ke bandar. Dari bandar berangkat ke Madinah, sepanjang jalan menangis. Dari Madinah ke Mekah menangis. Dari Mekah balik lagi ke sini pun menangis. Waktu pulang dia dikenal dengan haji menangis. Itu perjuangan perasaan. Berat itu. 40 hari. Persis seperti orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Orang jihad sabilillah kan begitu. Pergi dalam waktu yang lama dan tidak yakin apakah akan kembali atau tidak. Jadi ciuman di kening anak, di pipi anak, seakan-akan ingin mengucapkan mamak mungkin tidak balik, bapak mungkin tidak balik. Itu ingin diucapkan, tapi kadang-kadang sesak di dada, tidak keluar kalimat itu karena takut bertambah-tambah tangisannya. Apalagi ada yang model dipanggil hanya isteri saja, suami tidak berangkat karena umur suami 65 tahun lebih setengah jam, langsung tidak dipanggil. Begitu, karena ada peraturan begitu. Setengah jam lebih sudah tidak dipanggil lagi. Berangkatlah istri sendiri, tidak ada anak, tidak ada suami.
takut kalau tidak berangkat, tahun depan takut tidak dipanggil lagi, atau lebih dahulu dipanggil oleh sakaratul maut. Bayangkan perasaan isteri berangkat sendiri. Dia berpesan ke anaknya, kalau mama tak pulang lagi, jaga bapak baik-baik, dan bilang sama bapak jangan kahwin lagi. Begitu pesannya. Itu pesan terakhir yang menyakitkan bagi suami. Tapi begitulah keadaannya. Makanya di dalam bulan Zulhijjah ini berkumpul semua perjuangan, amalan-amalan hebat berkumpul semuanya. Jadi ini amal-amal saleh di dalam bulan Zulhijjah. Hendaknya kita tidak membiarkan amal saleh itu berlalu begitu saja tanpa ada perjuangan untuk mendapatkan bonus dari Allah ini. Cuma mereka Allah, kita mungkin tidak semuanya mampu untuk mendaftarkan haji. Maka bagi mereka yang masih punya harta dan masih merindukan surga, hendaknya dia beramal saleh mulai dari 1 Zulhijjah. Yaitu yang pertama, disunnahkan untuk berpuasa sunnah Zulhijjah mulai dari hari pertama sampai hari ke-9. Puncaknya di hari ke-9 yang dinamakan dengan hari Arafah. Jadi disunnahkan puasa setiap hari dari 1 Zulhijjah. Ini berdasarkan keterangan hadis dari isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Zulhijjah. Rasulullah itu senantiasa berpuasa 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi Rasulullah sudah terbiasa berpuasa 9 hari bulan Zulhijjah. Puasanya setiap hari, dimulai dari hari Kamis ini. InsyaAllah, selama masih Allah berikan kesempatan, berbuatlah. Karena kita tidak tahu apakah kita masih bertemu dengan amal saleh berikutnya di tahun yang akan datang. Kita tidak tahu. Selama diberi kesempatan oleh Allah, lakukanlah. Jadi begitu dikasih kabar ada amal saleh puasa sunnah Zulhijjah, azamkan hati. Artinya insyaAllah, insyaAllah saya puasa. Kalau seandainya tidak sanggup setiap hari, lakukanlah selang-selang. Mungkin bagi mereka yang punya uzur, selang-selang. Hari ini puasa, hari Khamis ini insyaAllah. Rupanya tidak sanggup setiap hari, maka hari Jumaat dia tidak puasa, Sabtu juga tidak puasa, Minggu tidak puasa juga, Senin tidak puasa, terus sampai terakhir tidak puasa-puasa. Ini bukan orang yang rencana untuk menambah amal. Jadi jemaah maka Allah tidak sanggup juga, peliharalah Senin dan Kamis yang ada di dalam 9 hari itu ditambah dengan hari Arafah. Tidak sanggup juga, paling kurang minimal lakukanlah puasa di hari ke-9, yaitu hari Arafah. Rasulullah berkata dalam hadis yang sahih, siyamu yaumi Arafah, barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, di satu hari itu, ahtasibu ila Allah, aku bermohon kepada Allah, ahtasibu ala Allah ayukaffira lahu as-sanah qablah was-sanah ba'dah. Aku bermohon kepada Allah agar orang yang berpuasa di hari Arafah diampunkan dosa-dosanya setahun sebelum dan setahun sesudah, kata Rasulullah. Ada yang mengira bahawa setahun sesudah itu, habis puasa Arafah, setahun berikutnya sudah diampunkan dosa. Jadi dia boleh main game judi lagi. Jadi kalau ditanya sama orang, kenapa kamu mulai main lagi? Kok dah mulai main lagi? Lalu dia berkata, santai, kemarin sudah puasa Arafah, setahun ini sudah diampunkan Allah. Jadi ada yang model berpemahaman begitu. Padahal dalam syarah hadis, yang dimaksud oleh Nabi setahun sebelum
diampunkan dulu setahun. Lalu ba'dah, setelah diampunkan setahun, ditambah bonus setahun lagi setelah itu. Jadi maksudnya, satu hari saja kita dapat puasa Arafah, diampunkan dosa 2 tahun. 2 tahun. Dan tentu yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil. Bisakah diampunkan dosa besar? Bisa. Kalau seandainya perjalanan hidup kita ketika berpuasa Arafah itu, kita sedang menjalani proses taubat. Jadi ada syarat-syarat taubat, tidak mengulangi maksiatnya, maka semua dosa-dosa besar ikut gugur bersamaan dengan puasa itu, kalau diiringi dengan taubat. Selanjutnya jemaah maka Allah, perlu juga kita ketahui bahawa puasa Arafah, kalau ditelusuri berdasarkan sejarah dan dalil, itu tidak ada hubungan dengan wukuf di Arafah. Karena pemahaman hari ini yang terbangun bahawa puasa Arafah itu berhubungan dengan wukuf. Padahal kalau kita membaca lebih dalam, puasa Arafah tidak ada hubungan, tidak ada sangkut paut dengan wukuf di Arafah. Jadi ada sebahagian orang yang menggantungkan puasa Arafah ke jadual wukuf, lalu dia ketika berbeda hari dengan hari 9 Zulhijjah, dengan di tanggal di negaranya berbeda dengan hari wukuf, maka dia mengikuti hari wukuf. Padahal keterangan seluruh ulama yang menyebutkan bahawa puasa Arafah itu sudah disyariatkan di 2 Hijriah, tahun kedua Hijriah, bersamaan dengan syariat beberapa amalan yang lain, termasuk salat, dan puasa Zulhijjah itu, puasa Arafah disyariatkan di saat itu. Sedangkan wukuf di Arafah baru terjadi tahun ke-9 Hijriah. Maka Nabi berhaji, haji wada', itulah haji terakhir Nabi, dan di situ baru ada wukuf. Jadi sebelum wukuf itu ada, ini syariat ini telah dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabat. Buktinya ada beberapa hadis yang sangat kuat. Ketika Rasulullah haji wada', ketika sedang wukuf, disebutkan bahawa sahabat saling berbisik-bisik. Mereka melihat Nabi, apakah Nabi puasa atau tidak, apakah Nabi puasa atau tidak. Jadi berbisik-bisik, tapi tidak berani bertanya kepada Nabi. Lalu Ummu Haris, kalau saya tidak salah dalam hadis itu, mengantarkan Nabi satu susu, satu gelas susu diantarkan ke Nabi. Di hadapan para sahabat, Rasulullah meminum susu tersebut. Lalu baru sahabat tahu ternyata Nabi tidak puasa ketika sedang wukuf. Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah Sahih Bukhari mengatakan, keraguan-raguan sahabat, bisikan-bisikan antara sahabat mempertanyakan Nabi puasa atau tidak, itu menunjukkan sebelum terjadinya wukuf sudah hari menjadi kebiasaan Nabi puasa sebelumnya. Sehingga mereka bertanya-tanya, ini Nabi puasa tidak ni? Apakah Nabi puasa seperti tahun-tahun yang lalu atau tidak? Jadi seandainya terjadi perbedaan matla', jadi kalau hilal di sini berbeda dengan hilal di Arab Saudi, maka salah satu metode untuk menghitung adalah ikhtilaful matali', berbeda matla', maka tidak mengapa. Seperti halnya hilal dalam Ramadan pernah terjadi dalam hadis Quraib, antara Syam dan Madinah ternyata berbeda hilal. Maka yang Syam berpuasa hari itu, yang Madinah berpuasa di hari yang lain, dan itu bisa terjadi. Maka tidak wajib menyandarkan diri pada wukuf di Arafah. Bisa saja perbedaan hari raya terjadi, dan itu wajar terjadi. Yang lebih aneh, orang yang paling keras berbicara nanti
biasanya kadang-kadang adalah orang-orang yang tidak kurban, tidak salat hari raya, tapi duduk di kedai kopi, oh Masya Allah berdebat. Jadi dia tidak melakukan amal saleh apapun. Itu mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Sedangkan puasa tarwiyah itu ada hadis, tapi para ulama menyebutkan hadisnya palsu, tentang kesunahan puasa hari tarwiyah. Lalu ada yang mengatakan hadisnya mungkar, ada yang mengatakan hadisnya dhaif jiddan. Wallahu alam. Tapi tidak dikuatkan meniatkan khusus di tarwiyah. Tapi puasa Arafah maka berniat khusus hari Arafah. Ini amalan saleh yang pertama yang bisa kita lakukan di dalam bulan Zulhijjah ini. Kemudian termasuklah amalan-amalan umum, sedekah, berbanyak takbir, istighfar, berdoa, memperbanyak solat-solat sunnah. Yang jarang bangun solat tahajud, tahajudlah. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyebutkan di dalam salah satu hadis, riwayat Ahmad, Bukhari dan Tirmizi, kata Rasulullah, ma min ayyam al-amal as-salih fiha ahabbu ila Allah Ta'ala min hazihi al-ayyam, yakni ayyamul ushr. Kata Rasulullah, tidak ada hari-hari yang orang berbuat amal saleh di dalamnya yang lebih dicintai Allah kecuali mereka yang beramal di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Lalu ada sahabat yang kemudian bertanya ke Nabi, karena bahasa Nabi enggak ada amalan yang lebih hebat yang dilakukan kecuali mereka yang beramal di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tentu mengundang pertanyaan. Sahabat kemudian bertanya, qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Ya Rasulullah, apakah yang engkau maksud itu pahala orang yang beramal 10 hari pertama bulan Zulhijjah bisa mengalahkan pahala jihad? Karena dalam kepala sahabat itu jihad itu sudah paling tinggi gitu. Jadi aneh mendengarkan tidak ada yang lebih dicintai Allah kecuali yang beramal 10 hari pertama. Timbullah pertanyaan, apakah dia mengalahkan pahala jihad? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walal jihad fi sabilillah. Yang berjihad pun bisa kalah pahalanya. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi, kecuali orang yang berjihad itu keluar ke medan perang dengan nyawanya, dengan dirinya, dengan hartanya. Falam yarji' min dzalika bisyai', dan tidak pernah kembali ke kampung halamannya sama sekali. Artinya dia gugur syahid di medan perang, baru bisa mengalahkan amalan orang yang beramal 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi hanya syahid, hanya yang syahid. Jadi kalau tidak syahid, pulang kembali dengan luka di badan, pulang kembali dengan pedang yang bengkok, pulang kembali dengan kuda yang patah kakinya, walaupun pahalanya besar, tidak bisa mengalahkan pahala orang-orang yang berjuang di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi bersemangatlah menghadapi bulan Zulhijjah ini. Banyak orang yang meremehkannya, artinya ada orang yang ketika buka kalender itu tidak seperti membuka kalender menghadapi Ramadan. Ketika menghadapi Ramadan, ketika dibuka kalender, orang akan bertanya, "Pajan puasa, kapan mulai puasa? Kapan mulai puasa?" Ketika buka kalender menjelang Zulhijjah, yang ditanya, "Kapan hari raya? Kapan hari raya?" Ada yang tak teringat pun kapan 1 Zulhijjah. Kenapa? Karena tidak menjadi sebuah kebiasaan memuliakan bulan Zulhijjah. Padahal Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, "Syahrani la yanqusan." 2 bulan, di dalam 12 bulan ada 2 bulan, la yanqusan, pahalanya sama besarnya, tidak berkurang antara 1 dan 2. Jadi kalau bahasa kita 11 12. Kata Rasulullah, ada 2 bulan yang sama besar pahalanya. Apa dia? Yang pertama syahr Aid. Dua-dua bulan itu ada hari raya di dalamnya, yaitu Ramadan wa Zulhijjah.
bulan Ramadan dan Zulhijjah. Jadi bersaing ni. Kemuliaannya berbeda, namun pahalanya sama besarnya. Jadi Nabi sudah menjaminkan itu dalam hadis yang sahih ini. Maka oleh kerana itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, pertama sekali, mari kita jalankan puasa semampu mungkin, semampu mungkin. Dan saya belum dapatkan kabar dari panitia masjid apakah ada bukaan bersama. Ada, insya-Allah. Baik, jadi ada insya-Allah yang berpuasa Zulhijjah mulai hari Khamis ini, seterusnya sampai hari ke-9 disediakan berbuka bersama di masjid kita ini. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul sampai ke surga Allah sebagaimana kita berkumpul bersama-sama di dalam kebaikan. Namun walaupun begitu, bawa sedekahnya, itu lebih baik lagi, karena bulan Zulhijjah tadi amalannya banyak sekali Pak, termasuk sedekah. Kalau bisa jangan lagi uang abu-abu dan yang hijau. Jangan yang abu-abu, jangan yang 2.000, jangan yang hijau yang 20.000. Naikkan sedikit menjadi biru, paling kurang 50.000 setiap waktu. Masya Allah, mudah-mudahan menjadi amal yang membela kita nanti di hari kiamat. Nah, khusus bagi ibu-ibu yang berpuasa sunnah Zulhijjah, karena ini puasa sunnah, salah satu syarat bagi perempuan, iaitu syarat bagi para isteri, iaitu izin dari suaminya. Izin dari suaminya. Jadi minta izin itu tidak mesti setiap hari, tidak mesti setiap malam mau puasa, bang besok izin, bang besok izin. Tidak cukup keridhaan di hari pertama diizinkan atau tidak. Karena Rasulullah telah mengatakan tidak akan sah, tidak diterima puasa seorang istri yang tidak ada izin dari suaminya. Nah, suami mana yang harus minta izin? Yang pertama, suami sendiri. Jangan minta izin sama suami orang, suami sendiri. Yang kedua, yang harus dimintakan izin adalah suami yang ada di tempat. Jadi kalau suaminya tidak di tempat, kerja di Pekanbaru, atau kerja di Kalimantan, sedang membangun ibu kota, tidak pulang-pulang, itu tidak perlu minta izin, karena tidak mengganggu kebutuhannya. Tapi yang ada di tempat yang mengganggu kebutuhan. Bisa jadi suami mengatakan, jangan, aku membutuhkanmu. Jadi kalau sudah dibutuhkan, maka istri tidak boleh puasa. Jadi waktu suami bilang jangan, kata istri, alhamdulillah, itulah yang kuharapkan. Berarti memang hanya rencana puasa berarti. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, itu syarat bagi seorang perempuan. Dan bedanya dengan puasa wajib, puasa sunnah boleh dibuka walaupun tanpa uzur. Karena Rasulullah pernah berpuasa ketika tidak ada makanan di rumah, lalu ketika dihadirkan makanan oleh Aisyah berupa kurma bercampur susu, kata Rasulullah, bawalah kemari, padahal tadi aku sudah berniat puasa, tapi aku akan berbuka. Jadi boleh. Jadi bapak yang mendapatkan undangan walimah, datangi walimah wajib bagi yang tidak uzur. Ketika di walimah puasa, tapi ketika mencium bau rendang lalu dia ingin berbuka, bolehkah? Boleh. Namun makruh, Pak. Karena Allah mengatakan wala tubtilu a'malakum, jangan batalkan amal yang sedang engkau kerjakan, tapi tidak berdosa, boleh. Hadis dari Ummu Hanik mengatakan as-saim al-mutatawwi' amirun li nafsih. Orang yang berpuasa sunnah maka dia bisa mengatur dirinya sendiri. Bagi yang ingin mengqadha, juga sepakat para ulama mengatakan boleh mengqadha di atas hari-hari sunnah. Qadhanya tertunaikan, sunnahnya dapat. Itu amalan yang hebat. Kalau haji jangan ditanya. Nah, kita kemudian jangan lupa ada 4 hari yang juga ditunggu Allah, hamba yang paling dicintainya. Rasulullah berkata, ma amila ibnu Adam amalan yawman nahri ahabbu ila Allah min iraqatid dam. Tidak ada amalan anak Adam yang dilakukan di hari-hari nahar. Hari nahar itu 4 hari, iaitu 10 Zulhijjah,
11, 12, 13, 10 Zulhijjah hari raya, 11, 12, 13 disebut hari tasyriq. Disebut hari tasyriq karena syarraqa yusyarriqu, itu artinya menjemur, ya, menjemur. Jadi apa yang dijemur? Dulu tidak ada kulkas. Rasulullah menyembelih di hari raya pertama dan sahabat, lalu kemudian menjemur daging itu di 3 hari. Ya, dia disebutlah hari-hari tasyriq. Lalu kenapa disebut hari nahar? Naharun itu pangkal leher unta, ya, tempat uram batang leher unta, itu nahrun. Disebut hari nahar karena penyembelihan dilakukan di nahrun, di batang leher unta, karena unta susah untuk disembelih di ujung lehernya, ya. Nah, jadi disebutlah hari menyembelih 4 hari. Kata Rasulullah, tidak ada amalan anak Adam yang lebih hebat di 4 hari itu. Jadi kan termasuk 10 hari pertama, Pak. Karena 10 hari itu, di hari ke-10 kita menyembelih. Dan hari yang paling afdal menyembelih adalah hari ke-10, hari raya pertama. Namun hari ini susah dilakukan karena proses setelah salat tidak cukup waktu untuk menjelang salat zuhur. Jadi diambillah hari berikutnya. Dulu menyembelih di rumah masing-masing. Rasulullah menyembelih di rumah sendiri, sahabat sembelih di rumah sendiri. Hari itu juga tuntas semuanya. Hari ini kita mengumpulkannya, menyembelih bersama, itu juga perbuatan yang baik. Jadi tidak mengapa di hari-hari tasyrik. Jadi jangan salah faham, kita mengira ada amal yang lebih hebat sehingga kita bersedekah 5 juta tapi tidak ada kurban. Kita telah terbodohi dengan pemahaman sendiri. Lebih utama kurban daripada amalan bentuk harta apapun. Makruh hukumnya meninggalkan kurban. Kalau dalam mazhab Hanafi berdosa besar, karena mazhab Hanafi mengatakan wajib. Jumhur ulama selain Hanafi mengatakan sunnah muakkad. Wa yukrahu tarkuha lil qadir 'alaiha. Makruh meninggalkan kurban. Siapa? Bagi yang mampu. Rasulullah berkata, man wajada si'ah, barang siapa yang sudah diberi kemampuan oleh Allah, falam yudahi, tidak juga berkurban, fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat dengan musalla kami, kata Rasulullah. Maksud jangan dekat-dekat, Rasulullah benci. Seakan-akan Rasulullah ingin mengatakan engkau bukan umatku, engkau mampu tapi tidak berkurban. Jadi diancam dengan kebencian Allah dan kebencian Nabi. Makanya orang kadang-kadang sering ditanya, bagaimana tahun ini, ada rencana kurban? Selalu jawabannya, enggak tahu, kita lihat dululah. Selalu tidak tahu, padahal mampu tu. Gaji Masya Allah 10 juta gaji. Macam-macam harta ada, tapi tidak kurban. Jawabannya mungkin kayaknya enggak mampulah tahun ini, tidak mampulah tahun ini. Sudah 10 tahun dia mengatakan dia tidak mampu, tidak kurban. Ada yang mengatakan sudah tahun yang lalu, sudah tahun yang lalu. Ini model-model manusia begini. Nanti kalau ketemu malaikat, dia akan bertanya ke malaikat, kira-kira saya masuk surga atau tidak? Malaikat akan mengatakan, enggak tahu, kita lihat nanti dulu. Begitu jawaban mereka. Ukuran mampu sehingga menyebabkan makruh tidak berkurban. Ukuran mampu yang paling tegas mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan yang disebut mampu, yang sudah punya harta untuk beli kurban. Berapa sekarang? 3 juta. Ada harta untuk beli kurban, dan dia masih punya sisa harta untuk menghidupi dirinya dan keluarganya sampai di hari tasyrik terakhir. Jadi batasannya masih bisa hidup sampai hari tasyrik terakhir, hari raya keempat. Jadi kalau masih ada di ATM sekitar 2 juta, coba musyawarah dengan isteri, ini kita sudah beli, ada uang 3 juta untuk beli kambing, masih tersisa 2 juta. Coba pikirkan, kira-kira bisa hidup tidak sampai hari tasyrik terakhir. Kalau yakin mampu bisa hidup, dia terkena sunnah muakkad untuk berkurban. Makruh tidak berkurban. Makruh. Bahkan mazhab Syafi'i mempertegas lagi, sunnah muakkad bagi pribadi, tetapi bagi satu rumah terkena sunnah kifayah. Artinya hendaknya satu rumah ada yang berkurban satu orang. Kalau tidak mampu semuanya, berusahalah berkurban satu orang. Kalau pahala, insya Allah satu keluarga dapat semuanya.
Dan itu dipertegas Pak dalam kitab-kitab Syafi'iyah. Dalam kitab Tuhfah disebutkan satu keluarga dapat pahala semuanya. Dalam Fatwa Ar-Ramli, Imam Ar-Ramli juga menyebutkan satu keluarga dapat pahala semuanya dengan satu orang berkorban dalam keluarga. Dalam Majmu' Syarah Muhazzab, Imam Nawawi juga menyebutkan itu. Jadi mulai dari anak, isteri, sampai yang tinggal bersamanya dapat pahala. Maka oleh kerana itu, jangan sampai ada rencana tidak berkorban. Miris sekali ketika mendengarkan dalam satu kampung ada 200 kakak. Tapi waktu kita lihat korban, yang berkorban cuma 20 kakak. Yang lain merasa tidak mampu. Kalau betul-betul tidak mampu, dimaklumi. Tapi mampu tidak berkorban, maka dia tidak berhasil membuktikan cintanya kepada Allah SWT. Karena kurban itu adalah cerita cinta. Nabi Ibrahim sangat mencintai Ismail, tapi begitu ditantang Allah, pilih aku atau pilih Ismail, langsung Ibrahim menyatakan, ku pilih engkau ya Allah, ku sembelih anakku demi taat padamu ya Allah. Dia bulatkan cintanya pada Allah. Kita hari ini tidak ditanya itu. Kita ditanya oleh Allah, pilih aku dengan berkorban atau pilih memperbaiki mobilmu, atau pilih membeli HP-mu, atau ibu-ibu disuruh pilih aku kata Allah, atau pilih memperbaiki gorden yang baru, atau ingin beli permadani, atau ingin beli Tupperware dengan model terbaru. Macam-macam pilihannya. Banyak orang hari ini tidak bisa membuktikan cintanya. Tapi kalau bicara masalah Allah, subhanallah, dia mengatakan Allah lah satu-satunya, Muhammad lah satu-satunya. Begitu disuruh buktikan cinta, dia tidak mampu melakukannya. Maka Allah akan menandainya. Allah menandainya. Ini hamba diberi nikmat bertahun-tahun, sekali diminta buktikan cinta, dia tidak buktikan. Ini kan sama Pak, seperti seorang isteri yang selalu mendengarkan kalimat dari suaminya, I love you, miss you, baby, yang, pupu Pak, hobi, macam-macam domian. Tapi suaminya tidak pernah membawa pulang satu martabak pun. Jadi cuma kalimat-kalimat saja. Mi goreng tidak pernah bawa, martabak tidak pernah, musim durian dia cuma bawa pulang baunya saja. Berarti cintanya hanya pada lisan. Maka jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala sambutlah bulan ini dengan kemuliaan. Mari kita berpuasa, lalu berniatlah dengan segera untuk melakukan kurban. Jangan lewatkan bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.